Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ananda kelas 6 Al-Biruni SDIT Mutiara Insan Cepu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran jarak jauh ya, BDR, belajar dari rumah untuk mata pelajaran PAIBP. Sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun masih dengan jarak jauh. Semoga tidak mengurangi semangat dan kesungguhan kita ya untuk memahami materi dengan sebaik-baiknya. Ananda yang rahmat Allah SWT, salat dan salam tentunya kita haturkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat serta orang-orang umatnya ya, orang-orang umatnya yang selalu istiqomah bersolawat beritibak kepadanya, dan semoga kita, keluarga kita serta orang-orang yang kita cintai termasuk di dalamnya, dan semoga kelak di yaumul akhir semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ananda kelas 6 Al-Biruni yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pekan kemarin kita sudah belajar tentang ibadah ya, untuk terkait zakat ya. Untuk hari ini kita akan belajar dirosah ya, tentang surat ya, Quran surat Al-Kafirun ya, yang di sana nanti kita akan coba pelajari bersama ya. Intinya terkait bagaimana untuk saling menghormati ya, walaupun berbeda agama, suku dan sebagainya. Baik, ananda yang rahmat Allah SWT sudah berdoa tentunya, sudah bersiap-siap. Mari kita lanjutkan untuk pelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah akan memperlancar, juga membawa keberkahan untuk kegiatan kita hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ananda juga nanti bisa menyimak ya di buku paket yang ada di halaman 1 ya. Kita akan belajar ya di sana pelajaran 1 ya, indahnya saling menghormati. Ini nanti dalam pelajaran ini kita akan mengenal ya, atau akan belajar tentang yang pertama sekilas ya, pengenalan Quran surat Al-Kafirun. Yang kedua ya, nanti bacaan tartil ya, Quran surat Al-Kafirun yang baik bagaimana. Yang ketiga menulis dan menghafalnya Quran surat Al-Kafirun. Yang keempat memahami ya isi kandungan Quran surat Al-Kafirun. Untuk kali ini, hari ini kita akan fokus ya pada yang pertama tentang sekilas ya, pengenalan Quran surat Al-Kafirun ya. Kenapa surat Al-Kafirun ini diturunkan, kira-kira apa ya, tujuannya apa dan sebagainya, nanti akan coba kita pelajari bersama-sama. Yang kedua, nanti kita akan mengenal ya bagaimana bacaan yang baik, yang benar ya untuk Quran surat Al-Kafirun, tentunya dengan artinya ya. Ananda yang rahmat Allah SWT, tentunya kita masih ingat ya kisah ketika Islam diturunkan ya di Arab sana. Waktu diturunkan itu kondisi masyarakat Arab dalam kondisi jahiliyah ya, kebodohan ya, intinya di sana terjadi hal-hal banyak keburukan ya, suka bertengkar, saling mengejek, tidak menghormati yang lain dan sebagainya. Untuk itu umat Islam atau Islam diturunkan ya melalui Rasulullah Muhammad SAW dengan cara-cara yang baik ya, mendakwahkan dengan cara yang baik ya, tidak memasakkan ya dan sebagainya.
tentunya ini harus kita ingat ya, untuk bagaimana nanti kita juga bisa mencontoh dari apa yang sudah Rasulullah contohkan, yakni berdakwah dengan sebaik-baiknya. Baik ananda-ananda yang rahmat Allah SWT, di halaman 2 ananda bisa melihat ya tentang bagaimana misalkan di Indonesia ya, kita tahu ya bahwa umat beragama di Indonesia itu sangat beragam. Ya, pada gambar diterangkan ya, misalkan ada umat Islam begitu ya, kalau beribadah ke masjid ya, musola begitu ya. Umat Kristen atau Katolik ke gereja, umat Hindu ke pura, umat Buddha ke vihara atau wihara begitu, umat Konghucu ke kelenteng gitu kan. Itulah ya perbedaan yang ada ya, khususnya yang di Indonesia karena beragam ya agamanya, sehingga cara ibadahnya ya, tempat ibadahnya berbeda-beda. Tapi ini tidak menghalangi ya untuk bagaimana kita saling menghormati ya, karena pada burung Garuda Pancasila itu kan ada semboyan ya, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda suku, agama, keyakinan ya, tapi tetap saling menghormati. Ananda-ananda yang rahmat Allah SWT, selanjutnya ya di halaman 3 itu bagaimana sekilas ya pengenalan Quran surat Al-Kafirun. Jadi dulu ya pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah begitu ya. Orang di Mekah ya, kaum Quraisy di sana merasa terancam ya dengan dakwah Rasulullah ya. Mereka mengkhawatirkan ya ajaran-ajaran nenek moyang yang sudah diajarkan nanti bisa hilang begitu ya. Ya mungkin menyembah berhala ya, terus melaksanakan ritual-ritual atau kegiatan-kegiatan yang aneh-aneh ya dan sebagainya begitu ya. Sehingga orang kafir Quraisy itu mengajak Rasulullah begitu ya, bagaimana bekerja sama dalam ibadah ya. Mereka mengusulkan kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, bagaimana kalau kita gantian begitu? Kamu pada hari tertentu menyembah Tuhan kami, dan kami pada hari tertentu menyembah Tuhan kamu." Ya, akhirnya teman-teman, ananda-ananda yang rahmat Allah SWT, diturunkanlah Quran surat Al-Kafirun ini untuk menjawab itu ya, yang intinya bahwa tidak boleh mencampur adukan dalam beribadah ya. Artinya antara Islam ya dengan agama lain atau kepercayaan lain saling menghormati ya, tapi untuk pelaksanaan ibadah tidak boleh ya dicampur adukkan ya, harus tetap ya berbeda ya, tapi tetap saling menghormati. Sekilas gambarannya, yuk kita simak video berikut ini ya bersama-sama. Dear Lovalila, dulu kaum Quraisy membujuk Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya. Upaya pertama, kaum Quraisy mengiming-imingi Nabi Muhammad dengan harta, tahta, dan wanita. Namun, usaha tersebut gagal. Kemudian, kaum Quraisy melakukan upaya lain dengan menawarkan toleransi beragama, yaitu dengan cara saling bergantian melaksanakan ibadah satu sama lain. Dan pada waktu inilah Allah menurunkan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu lakum dinukum waliya din. Allah dengan tegasnya menurunkan surat Al-Kafirun agar kita tidak mengikuti, mengganggu, dan merayakan agama selain Islam ya dear. Baik ananda-ananda yang rahmat Allah SWT, begitu ya kurang lebih ya asbabun nuzul ya, atau sebab-sebab diturunkannya suatu surat ya dalam Al-Quran ya. Karena Al-Quran ini berisi tentang petunjuk-petunjuk ya untuk manusia begitu ya. Dalam sebelum turun itu biasanya ada kisah-kisah atau sebab-sebab ya, sehingga surat itu
itu diturunkan ya. Untuk apa? Ya untuk sebagai petunjuk pedoman umat ya manusia dalam menghadapi suatu permasalahan. Ananda-ananda yang rahmat Allah SWT, kita lanjut ya, karena Al-Quran itu lengkap sekali ya isi ajarannya, petunjuknya itu dari urusan apapun kehidupan ini ada ya, dari urusan kemasyarakatan ya, urusan ekonomi, urusan politik, urusan kenegaraan dan sebagainya, semuanya lengkap. Nah, kita nanti akan coba ya khususnya pada surat Al-Kafirun ini ya, mengenal ya sekilas tentang surat Al-Kafirun. Jadi Quran surat Al-Kafirun itu adalah surat yang ke-109 ya. Jumlah ayatnya ada 6 ya, 6 ayat. Jadi ini termasuk juz 30 ananda-ananda yang rahmat Allah SWT. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan ya tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy. Tadi sudah diceritakan ya, orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu ya, waktu itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti ya tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy ya. Mereka dipersilahkan beribadah menurut ajarannya agamanya sendiri. Surat Al-Kafirun ini diturunkan atau tergolong ya, surat Makkiyah ya, karena diturunkan di kota Mekah sesudah surat Al-Ma'un ya. Dinamai Al-Kafirun karena atau artinya orang-orang kafir itu diambil dari perkataan Al-Kafirun ya. Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Selanjutnya ananda-ananda yang rahmat Allah SWT yang C ya, di halaman 3 itu cara membaca Quran surat Al-Kafirun. Jadi Al-Quran itu berisi firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala ya, yang disampaikan melalui ya perantara siapa? Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Tata caranya tentunya kita harus membaca ya dengan baik dan benar ya, karena dalam Al-Quran itu karena berbahasa Arab ya, tentunya lafaznya ya, panjang pendeknya dan sebagainya itu berpengaruh ya terkait artinya ya. Untuk itu ananda-ananda yang rahmat Allah SWT, kita harus bisa membacanya dengan baik dan benar ya. Kalau harokat fathah harus dibaca apa, kasroh harus dibaca apa ya, fathah tain harus bagaimana, kasroh tain bagaimana, domatain harus bagaimana ya, sukun ya, tasjid dan sebagainya. Yang itu dia huruf dan harokatnya semuanya sudah diatur sedemikian rupa ya, termasuk tajwidnya. Makanya kita berusaha ya untuk memahaminya dengan sebaik-baiknya. Untuk itu kita belajar wafa ya dengan sebaik-baiknya, qiraati atau wafa, dalam rangka untuk apa? Bisa memahami ya Al-Quran dengan sebaik-baiknya, bisa membaca, memahami dengan baik, dengan benar, sehingga betul-betul bisa memberikan petunjuk atau bisa menjadi pedoman ya dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk mencari atau mendapatkan kebahagiaan, keselamatan ya, tidak hanya di dunia saja, tapi insya Allah nanti kelak sampai di akhirat. Baik ananda-ananda yang rahmat Allah SWT, nanti coba ya ananda-ananda bisa menyimak ya lafal atau lafaz atau bacaan Quran surat Al-Kafirun beserta artinya dengan tartil ya, dengan baik dan benar insya Allah, serta artinya ya nanti bisa disimak dengan baik, dan harapannya nanti ananda bisa mencontoh, menirukannya ya dengan sebaik-baiknya ya, untuk nanti pedoman kita dalam melafalkan ya, mengartikan dan memahami ya, dan berusaha mengamalkan isi yang terkandung dalam Quran surat Al-Kafirun. Baik ananda-ananda yang rahmat Allah SWT, mari ya kita simak bersama-sama
contoh bacaan ya dari Quran surat Al-Kafirun dengan baik dan benar insya Allah beserta artinya. Dan nanti sekali lagi Ustadz Sumari berharap Ananda bisa mencontohnya ya dengan sebaik-baiknya, dan Ustadz Sumari berharap nanti artinya juga dilihat dan diresapi dan difahami dengan sebaik-baiknya. Baik, berikut ya contoh bacaan Quran surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik, ananda-ananda yang rahmat Allah SWT, tadi ya contoh bacaan yang baik ya, yang benar insya Allah dengan tartil, dan semoga ananda bisa mencontoh ya dengan sebaik-baiknya, panjang pendeknya, makhorijul huruf dan sebagainya, supaya betul-betul kita bisa membaca dan memahaminya ya, pesan-pesannya ya dengan sebaik-baiknya. Untuk itu ananda-ananda yang dirahmati Allah SWT, karena waktunya sudah cukup ya sementara, mungkin begitu dari Ustadz Sumari yang dapat Ustadz Sumari sampaikan tentang surat Al-Kafirun. Minta tolong ya, mohon nanti bisa dipelajari kembali ya, baik di video ini maupun di buku. Dan nanti mohon ya bisa diresum atau diringkas ya poin-poin utamanya, supaya kita nanti bisa belajar lebih mudah ya memahaminya, dan bisa ketika ulangan atau apapun ya kita bisa untuk belajar dari catatan atau resume kita dengan sebaik-baiknya. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bisa memahami materi ini dengan sebaik-baiknya, dan semoga nanti bisa lebih mendekatkan diri kita ya kepada Al-Qur'an ya sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia ya. Dengan hal ini ya, dengan contoh surat Al-Kafirun ini, semoga menyemangati kita untuk lebih belajar ya ke surat-surat yang lain, sehingga betul-betul nanti akan bisa memberikan petunjuk ya, bekal kita dalam meraih ya kebahagiaan, kesuksesan ya dunia dan akhirat insyaallah. Amin amin ya robbal alamin. Lupa dijaga ibadahnya ya, kebaikannya juga tidak lupa dijaga ya, protokol kesehatannya ya. Semoga Allah selalu melindungi ya, memberkahi kita dan keluarga kita ya. Amin amin ya robbal alamin. Mari ananda-ananda yang rahmat Allah SWT, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ustadz Sumari mohon maaf. Salam untuk ananda dan keluarga tercinta di rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.